Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Fernanda. Saya dari kelas 1B dengan NPM F0H023049 dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sistem respirasi atau sistem pernapasan yaitu suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dari atmosfer dengan sirkulasi darah, di mana sistem pernapasan ini bertugas untuk mengambil oksigen atau O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh dan untuk mentransportkan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh untuk kembali ke atmosfer. Saluran pernapasan itu terdiri dari saluran pernapasan bagian atas, yang dimana memungkinkan masuknya udara dari atmosfer ke dalam sistem pernapasan, dan ada juga saluran pernapasan bagian bawah, di mana ini terjadi untuk lewatnya udara atmosfer ke paru-paru. Sistem pernapasan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Di mana pada sistem pernapasan dada melibatkan otot dada dan otot antar tulang rusuk. Di mana pernapasan dada ini menjadi jenis pernapasan yang paling umum kita lakukan. Dan untuk sistem pernapasan perut merupakan pernapasan yang melibatkan otot diafragma yang berada bagian di bawah perut. Dan jenis pernapasan ini umumnya terjadi saat kita sedang tidur. Pernapasan normal manusia yaitu jika kita bernapas sebanyak 12 hingga 20 kali per menit. Dan adapun organ-organ dari sistem pernapasan yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, dan juga paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ sistem pernapasan dan fungsinya. Yang pertama yaitu udara akan masuk melalui hidung, di mana hidung ini menjadi pintu untuk masuk dan keluarnya udara dalam sistem pernapasan. Dan di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus atau silia yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Lalu di hidung juga ada konka. Konka ini memiliki kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara dingin yang masuk ke dalam hidung. Lalu ada saraf pembau yang ada di dalam hidung, berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Dan saraf pembau inilah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Lalu ada selaput lendir, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Mukus ini yang dapat melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan juga bakteri. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam faring. Faring adalah tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung. Faring ini tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Di mana faring ini berfungsi untuk membawa udara antara rongga hidung dan laring, serta berfungsi juga sebagai filter, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup, serta sebagai jalan terusan untuk makanan dari mulut ke kerongkongan, serta menyetarakan tekanan udara dengan telinga tengah melalui tabung pendengaran. Faring juga memiliki bagian-bagian penting, yaitu meliputi nasofaring di bagian atas tenggorokan yang terhubung dengan rongga hidung untuk menjadi jalan masuknya udara. Lalu ada orofaring, di mana bagian tengah tenggorokan yang terhubung dengan rongga mulut untuk menyalurkan udara, makanan, dan cairan masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, laringofaring, bagian akhir dari tenggorokan yang dekat dengan laring atau kotak suara untuk mengatur masuknya udara ke paru-paru maupun masuknya makanan serta cairan ke kerongkongan. Selanjutnya, udara masuk ke laring.
Laring atau juga biasa disebut dengan kotak suara yang terletak di depan faring atau di antara trakea dan akar lidah. Laring ini merupakan tabung berongga yang panjang dan lebarnya sekitar 4 hingga 5 cm, di mana laring ini berfungsi membawa udara antara faring dan trakea, serta di laring juga mengandung pita suara yang dapat menghasilkan suara dalam vokalisasi. Di laring juga terdapat epiglotis, di mana epiglotis ini akan terbuka jika kita bernapas sehingga memungkinkan udara untuk masuk. Dan saat kita sedang makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman untuk masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya, udara masuk ke dalam trakea. Trakea atau bisa disebut juga sebagai batang tenggorokan. Trakea ini berbentuk rongga lebar atau berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm yang sebagian terletak di leher dan sebagian terletak di rongga dada atau di torak. Trakea ini berfungsi untuk membawa udara antara laring dan bronkus, menjaga suhu udara, sebagai filter menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Lalu, udara masuk ke dalam bronkus. Bronkus merupakan sebutan dari cabang batang tenggorokan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus ini terdiri dari tulang rawan, otot polos, dan juga selaput lendir. Fungsi dari bronkus sendiri yaitu membawa udara antara trakea dan bronkiolus. Lalu, bronkus juga menyediakan jalur untuk udara yang akan masuk atau keluar dari paru-paru, serta menyaring partikel asing yang menuju paru-paru, dan bronkus juga memiliki cabang lagi yang disebut bronkiolus. Lalu, selanjutnya udara masuk ke bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Bronkiolus ini berfungsi untuk mengatur laju aliran udara melalui bronkokonstriksi dan bronkodilatasi. Bronkiolus mengarah lebih dekat ke jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantung udara, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya udara masuk ke alveoli. Alveoli atau alveolus merupakan kumpulan kantung udara atau alveoli yang berbentuk seperti gelembung kecil di dalam paru-paru, tepatnya di saluran pernafasan paling ujung dari bronkiolus. Alveoli ini tersusun berkelompok dan saling menempel satu sama lain seperti buah anggur. Di alveoli ini memungkinkan terjadinya pertukaran gas antara udara di alveoli dan darah dalam kapiler sekitarnya. Alveolus juga merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan napas. Yang terakhir yaitu udara masuk di paru-paru, di mana paru-paru ini terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Organ ini memiliki dua bagian, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh dua lapisan selaput paru-paru atau yang disebut dengan pleura. Fungsi dari paru-paru sendiri yaitu sebagai sistem respirasi untuk menampung udara yang kaya akan oksigen, lalu mengalirkannya ke pembuluh darah untuk kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.